Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Anakku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, insyaallah pada kesempatan kali ini materi yang akan kita bahas adalah yaitu membahas berbagai bentuk perlawanan terhadap para penjajah, ya. Bangsa Indonesia mengalami penderitaan akibat penjajahan mulai dari abad ke-17 sampai abad ke-20. Berbagai bentuk perlawanan terhadap penjajah yang dilakukan oleh para raja, bangsawan, tokoh masyarakat dan tokoh agama dilakukan dengan cara mengangkat senjata dengan peperangan, ya. Namun pada umumnya bentuk perlawanan semacam itu mengalami kegagalan. Adapun penyebab gagalnya perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah adalah sebagai berikut. Yang pertama, perjuangan bersifat kedaerahan, ya. Masih daerah masing-masing, masih memiliki tujuan atau kepentingan daerahnya. Yang kedua, perlawanan tidak dilakukan secara serentak, ya. Ini karena masih perlawanannya dari masing-masing kerajaan, masing-masing daerah, jadi tidak sama-sama melakukan perlawanan terhadap penjajah, ya. Jadi masih masing-masing daerah saja. Yang ketiga, masih bergantung pada pemimpin. Jika pemimpin tertangkap, maka perlawanan terhenti, ya. Jadi masih belum ada misi, ya, misi dari tujuan peperangan yang berbeda dengan sekarang, ya. Para tentara, ya, berperang ada misi, ya. Jadi mau itu atasan, mau itu teman, mau itu anak buah tertangkap atau pemimpin tertangkap, maka tetap, ya, melaksanakan atau menjalankan misinya. Yang keempat, kalau dalam persenjataan, jelas, ya, para penjajah ini datang mereka membawa perlengkapan yang sudah bagus, ya, perlengkapan yang modern pada zaman itu, ya. Sedangkan Indonesia masih menggunakan persenjataan tradisional seperti bambu runcing, ya, senjata keris, ya, atau pedang dan lain sebagainya, panah. Yang kelima, Belanda menerapkan politik adu domba divide et impera, ya. Jadi Belanda ini mengadu domba antara satu kerajaan dengan kerajaan lainnya, sehingga dua kerajaan itu saling bertengkar, ya, saling berperang. Nah, ketika dua kerajaan ini sudah lemah akibat peperangan, maka Belanda pun mulai masuk untuk menyerang atau menghancurkan kerajaan tersebut. Nah, masa pergerakan kebangsaan Indonesia dibedakan menjadi 3 masa. Yang pertama, masa awal perkembangan, pergerakan nasional. Yang kedua, masa radikal. Dan ketiga adalah masa moderat. Masa awal perkembangan pergerakan nasional tahun 1900-an, ya. Pada masa ini lahir banyak organisasi pergerakan, ya. Contohnya Budi Utomo, Sarekat Islam, Muhammadiyah, dan Indis Party atau IP, ya. Nah, pada hari Minggu tanggal 20 Mei 1908, Sutomo, ya, salah satu pahlawan Indonesia ini, dan kawan-kawan yang berkumpul di Jakarta. Mereka sepakat mendirikan Budi Utomo, yang artinya usaha yang mulia. Nah, karena sebagai organisasi modern yang pertama kali Budi Utomo ini yang muncul di Indonesia, maka pemerintahan RI, rakyat Republik Indonesia menetapkan tanggal berdirinya Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional, yaitu pada tanggal 20 Mei. Jadi di Indonesia ini, di tempat kita, setiap tanggal 20 Mei, ya, memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Yang kedua, masa radikal tahun 1920 sampai 1927-an. Perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah pada abad ke-20 disebut masa radikal karena pergerakan-pergerakan nasional pada masa ini bersifat keras terhadap pemerintahan Belanda, ya, sangat keras terhadap pemerintahan Belanda. Tidak mau lemah, tetap menekan ke Belanda. Di antaranya organisasinya yaitu ada Perhimpunan Indonesia, Partai Komunis Indonesia (PKI), Nahdlatul Ulama,
Partai Nasional Indonesia. Kemudian masa moderat. Nah, ini berbeda lagi ya metodenya. Mereka menggunakan taktik kooperatif ya, jadi bekerja sama dengan Hindia Belanda. Kalau yang awal-awalnya ya pergerakan nasional dan awal radikal, masa awal radikal itu mereka menentang ya. Kalau sekarang mereka dengan kerjasama caranya. Nah, organisasinya antara lain adalah Partindo 1930, PNI Baru, Partai Indonesia Raya atau Parindra, Gerakan Rakyat Indonesia atau Gerindo, dan Gabungan Politik Indonesia, dan juga organisasi kepemudaan dan keagamaan lainnya ya, itu. Nah, dalam perkembangan masyarakat Indonesia pada masa munculnya rasa kebangsaan terjadi di berbagai bidang kehidupan, diantaranya dalam bidang pendidikan ya perkembangannya. Ini perkembangan pendidikan menyebabkan munculnya para cendekiawan, baik hasil pendidikan barat maupun pendidikan di Indonesia. Yang kedua, di bidang ekonomi ya perkembangan masyarakat Indonesia, yaitu upaya untuk penghapusan eksploitasi ekonomi asing ya, karena ketika itu ekonomi asing ini benar-benar mereka memeras ya bangsa Indonesia. Ya, ekonomi Indonesia itu diatur oleh negara asing, yaitu ya baik Belanda dan lain sebagainya. Ya, jadi ini dihapus ya. Tujuannya untuk membentuk masyarakat yang bebas dari kesengsaraan dan kemelaratan serta meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia. Yang ketiga, di bidang politik banyaknya munculnya organisasi-organisasi pergerakan yang menyuarakan aspirasi masyarakat bumi. Ini adalah masyarakat Indonesia. Mereka ingin menghancurkan kekuasaan kolonial di Indonesia. Ini penjajahan. Keempat, yaitu bidang sosial budaya, ya, yaitu melakukan pembentukan identitas nasional seperti penggunaan nama Indonesia untuk menyebut negara kita dan mengembalikan budaya bangsa Indonesia yang hampir punah. Ya, itu perkembangan masyarakat Indonesia ya pada masa munculnya rasa kebangsaan. Ya, itu saja dari Pak Indra. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.